while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Terima kasih sebelumnya teman-teman pemuda dan bapak ibu sekalian dari Dusun Sidatan dan dari Dusun Kali Dengan Dua yang sudah bersedia dan mau mendengarkan salah satu program kerja yang telah disusun oleh tim KKN UGM periode 2 tahun 2020 untuk Desa Kali Dengan ini. Sebelumnya, kami menegaskan di sini bahwa kami bukan menggurui dalam konteks ini, tetapi kami hanya menyampaikan ilmu apa yang telah kami pelajari selama masa perkuliahan kami. Kami hanya membagikan ilmu tersebut supaya berguna bagi kita semua. Dan juga di sini kami belajar dari teman-teman dan bapak ibu sekalian atas apa yang telah teman-teman pemuda dan bapak ibu rasakan di dunia nyata. Karena kami merupakan orang yang memiliki dominansi untuk belajar teori secara terus-menerus dalam perkuliahan kami. Dan teman-teman pemuda serta bapak ibu sekalian merupakan seseorang yang telah dekat dengan kehidupan praktik sehari-hari. Kami harap setelah penyampaian materi atau ilmu yang telah kami dapatkan, kami mohon bimbingan dan partisipasi aktif dari teman-teman pemuda serta bapak ibu sekalian untuk bersedia berdiskusi atas materi atau ilmu ini. Mungkin saran atau kritik atau pendalaman tentang materi yang ada sangat boleh dan kami bersedia untuk berdiskusi. Kami pasti berusaha untuk menjawab pertanyaan yang ada secara jelas dan tepat. Sebelum memulai sesi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Harmawan Kurniawan dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, serta teman saya Intahan Nur Agustina dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM juga. Kami ingin berdiskusi dengan tema pelatihan atau motivasi entrepreneur atau wirausaha. Mungkin kata-kata entrepreneur merupakan kata-kata yang kurang familiar bagi orang yang tidak terlalu menyukai bahasa Inggris. Maka bisa dikatakan entrepreneur merupakan wirausaha dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini kami tidak memaksa teman-teman pemuda serta bapak ibu sekalian untuk menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur, tetapi kami ingin mengajak dan mendorong apabila ada yang berniat dan mau memulai entrepreneur atau wirausahawan, puji Tuhan, kami sangat bersyukur. Tetapi jika tidak, ya tidak apa-apa, karena preferensi setiap orang terhadap masing-masing jenis pekerjaan itu berbeda-beda. Kami sangat menghargai perbedaan tersebut. Pertama-tama, sebelum mengenal wirausaha itu apa, mungkin teman-teman pemuda serta bapak ibu sekalian dapat memikirkan apa yang dimaksud atau dimaknai dengan kata sukses. Karena kata sukses dapat memiliki makna yang beragam dari masing-masing individu, dan itu merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa setiap orang memiliki makna yang berbeda-beda terhadap setiap kata berdasarkan pengalamannya pribadi. Mungkin di sini kami hanya menyebutkan 3 makna kata sukses, tetapi teman-teman pemuda serta bapak ibu sekalian masih dapat berdiskusi dan memikirkan makna kata sukses lainnya. Di sini, yang pertama, sukses adalah ketika keadaan atau kondisi di mana seseorang memiliki banyak harta melimpah dari beragam macam aset, baik uang, tanah, bangunan, mobil, motor, dan lain-lain. Atau yang kedua, mungkin bahwa sukses adalah kondisi di mana seseorang telah berhasil menggapai cita-cita atau tujuan hidupnya, baik yang seperti kegiatan sosial untuk berguna bagi orang lain atau yang lainnya. Ataupun sukses adalah ketika seseorang bisa membahagiakan keluarga dan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Tersebut merupakan salah satu deskripsi sukses menurut saudara kita, yaitu Mas Patriot dari Pemuda Dusun Sidatan. Kami tidak menyalahkan beragam jawaban tersebut, karena beragam jawaban tersebut merupakan hasil dari pengalaman hidup masing-masing yang membentuk karakter seseorang untuk mencapai kesuksesan menurut dirinya. Maka setiap orang akan memiliki sikap dan sifat terhadap sesuatu secara berbeda-beda. Setiap sikap dan sifat seseorang akan menuju apa yang ingin diraihnya, termasuk pemilihan pekerjaan. Dalam memilih pekerjaan, akan banyak pertimbangan yang akan dilakukan seseorang dan pengaruh-pengaruh sebelumnya, seperti pengaruh dari orang tua, saudara, teman sebaya, dan masih banyak lagi. Setiap pekerjaan memiliki fungsi dan peran masing-masing yang sangat berharga sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan dan memandang rendah beragam pekerjaan. Semua pekerjaan memiliki derajat yang sama dan tingkat kesulitannya masing-masing. Mungkin, kalau saya tidak salah, bahwa di Dusun Sidatan
memiliki prioritas pekerjaan sebagai aparatur sipil negara dan petani. Tetapi apakah tidak mungkin untuk mencoba hal baru, terutama bagi teman-teman pemuda yang masih memiliki kesempatan yang luas untuk mencapai kesuksesannya dengan memiliki pekerjaan sebagai wirausahawan atau entrepreneur? Mungkin dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, pekerjaan masih dibeda-bedakan karena mengukur tingkat kesejahteraan dari pelaku tingkat pekerjaan tersebut. Tetapi kembali lagi, hal tersebut tergantung dari sudut pandang mana kita memaknai kesuksesan. Kalau menurut seseorang, sukses artinya berhasil membahagiakan orang tua, mungkin orang tuanya bahagia ketika kita menjadi petani. Maka petani merupakan pekerjaan yang sangat berharga bagi kita. Kemudian, bagaimana pendapat teman-teman pemuda serta Bapak Ibu sekalian tentang bisnis? Apakah bisnis hanya menjual barang yang sudah ada atau istilahnya seperti pedagang, distributor, reseller, dan lain-lain? Mari kita lihat dan diskusikan bersama-sama. Menurut kami dan beberapa literatur yang sudah kami baca dan pelajari, bahwa berdagang dan berwirausaha itu berbeda. Bedanya di mana? Perbedaannya berada dalam sisi produknya. Itu jika berdagang kita hanya menukarkan barang dengan barang lain atau uang, sehingga kita tidak perlu memikirkan bagaimana proses pembuatan barang tersebut, bagaimana kegunaannya secara detail, atau istilahnya kita hanya sebagai perantara saja. Sedangkan wirausaha merupakan seseorang yang menjual produknya, di mana produknya merupakan inovasi atas kebutuhan masyarakat, sehingga produk yang ada merupakan solusi bagi masyarakat sekalian. Maka otomatis produknya akan laku terjual jika memang produknya sangat berguna bagi masyarakat. Contoh perusahaan dagang adalah Indomaret atau yang lebih sering dikenal di wilayah Kulon Progo dengan nama Tomira. Sedangkan yang merupakan contoh bisnis adalah Gojek, di mana Gojek hadir sebagai solusi masyarakat untuk bermobilitas atau berpindah tempat secara mudah dan cepat. Di sini kami tidak sebagai kelompok promosi untuk perusahaan-perusahaan tertentu, tapi kami di sini hanya mencontohkan saja. Berikut merupakan alasan mengapa teman-teman pemuda serta Bapak Ibu sekalian harus menjadi bisnismen atau wirausahawan. Yang pertama, bebas dalam berekspresi atau berinovasi. Pengusaha dapat menjadi bos bagi diri mereka sendiri, menetapkan tujuan mereka sendiri, mengendalikan kemajuan mereka sendiri, dan menjalankan bisnis mereka sesuai keinginan mereka. Mereka menyadari bahwa kesuksesan atau kegagalan bisnis yang mereka jalankan merupakan hasil dari kerja keras mereka sendiri, atau istilahnya kesuksesan itu tergantung dari dalam diri mereka sendiri. Namun mereka tidak memandang tanggung jawab yang ada itu sebagai beban, tapi sebagai penanda kebebasan bagi mereka, sehingga biasanya wirausahawan akan melihat rintangan sebagai peluang dan enjoy untuk mengerjakan segala sesuatunya. Yang kedua, itu tujuan. Wirausahawan memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan akan bekerja tanpa lelah untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka memiliki produk atau layanan yang mengisi kekosongan kebutuhan masyarakat dan dipaksa oleh komitmen untuk terus maju. Mereka benci akan hal stagnansi, yang artinya mereka tidak bisa ngapa-ngapain atau tidak bisa bergerak. Mereka lebih suka gagal saat berusaha daripada gagal karena mereka tidak bergerak sama sekali. Yang ketiga, fleksibilitas kerja. Tidak semua orang cocok dengan budaya perusahaan yang tradisional, di mana harus ini harus itu, mengikuti aturan segala sesuatunya. Tapi wirausahawan itu bisa mencari keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik, atau istilahnya bisa mengatur jamnya sendiri, bisa mengatur tentang kesehatannya secara seimbang, dan tidak ada yang lebih berat satu sama lain. Mungkin pada saat awal-awal bisnis mengembangkan itu akan bekerja lebih keras, tetapi setelah bisnis yang ada sudah mapan, pasti kehidupannya akan menjadi lebih baik. Yang keempat, itu kesejahteraan. Sebagian besar pengusaha menyadari bahwa mereka tidak akan menjadi miliarder dalam waktu semalam, tetapi itu tidak berarti mereka tidak tertarik pada potensi yang sangat banyak atas perjuangannya.
Beberapa ingin membangun jaring pengaman finansial untuk diri mereka, seperti dengan berinvestasi dan lain-lain. Itu. Yang kelima itu warisan atau legacy. Pengusaha sering dibimbing oleh keinginannya untuk menciptakan sesuatu yang lebih lama dari mereka, atau istilahnya ketika seseorang itu sudah tiada, dia akan meninggalkan sesuatu untuk generasi-generasi berikutnya. Salah satunya itu bisnis yang bisa diwariskan kepada penerus-penerus mereka, sehingga wirausahawan itu akan memberikan kesan bagi generasi penerus mereka dan memberikan sesuatu yang berharga bagi penerus-penerus mereka di kehidupan nyata. Ini merupakan hal-hal penting yang harus diingat dan dimiliki oleh seorang wirausaha, yaitu seorang wirausaha harus semangat mencari peluang, disiplin mencari peluang, dan dapat mengukur tingkat peluang yang ada. Apakah peluang tersebut dapat diambil atau tidak, itu tergantung diukur dengan kemampuan kita berdasarkan analisis yang telah kita buat atau hitung. Lalu, kedua, berfokus pada pelaksanaan atas apa yang telah direncanakan. Jadi sesuatu yang sudah diukur dan dipertimbangkan, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa peluang yang ada harus dihitung menggunakan berbagai analisis dan dinyatakan apakah kita bisa memanfaatkan peluang tersebut atau tidak. Jika bisa, ya lakukan, jangan hanya sebatas ide saja. Kalau hanya sebatas ide saja, anak muda atau anak kuliah sudah sering membuat dalam lomba-lomba, tapi pelaksanaannya masih jarang. Karena orang yang berani melaksanakan itu mempunyai mental yang sangat kuat. Kemudian, energi pada setiap partner akan memiliki dampak yang besar untuk keberagaman sudut pandang. Dalam sebuah bisnis, sangat diperlukan berbagai sudut pandang dan pengetahuan untuk memutuskan sesuatu. Dengan begitu, kita dapat mengerti, memahami, dan mengukur tingkat risiko secara akurat. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap pekerjaan yang kita pilih akan memiliki tingkat tantangannya masing-masing. Tantangan tersebut akan kita nikmati jika benar kita memiliki passion dalam pekerjaan tersebut. Jika sudah memiliki passion, tingkat usaha kita tidak akan mengenal lelah dan tidak peduli berapa lama tantangan tersebut ada. Maka, akan terus diterjang untuk mencapai keinginan dan kepuasannya. Dalam menjadi wirausaha, sebuah risiko akan menjadi tantangan bagi pengusaha. Dan risiko akan selalu dihadapi oleh seorang pengusaha. Contohnya risiko kegagalan atau kebangkrutan salah satunya. Risiko tersebut akan selalu ada dalam setiap keputusan dan tindakan yang pengusaha pilih dan lakukan. Jika rasa takut akan kegagalan mendominasi diri pengusaha, maka dapat dipastikan usaha yang dijalankan tidak akan sukses. Kita tidak akan berani untuk memulai sesuatu, tetapi risiko yang ada harus diukur dan diperhitungkan secara matang dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup. Ingat, tingkat risiko selalu berbanding lurus dengan pendapatan yang akan didapatkan. Jika risiko yang ada besar, maka biasanya pendapatan yang ada juga akan besar. Contohnya, dokter, pilot, dan lain-lainnya, di mana dokter yang ada berisiko terpapar penyakit yang ditanganinya, dan pilot berisiko untuk jatuh dalam keadaan yang tidak pasti. Maka dari itu pendapatan mereka pun juga tinggi. Tantangan kedua adalah seorang pengusaha akan kehilangan banyak waktu untuk bersenang-senang. Tidak seperti pekerjaan lainnya, contohnya karyawan. Karyawan pasti akan memiliki banyak waktu karena mereka bekerja sebagai bentuk rutinitas yang dikerjakan dari pagi sampai sore. Sedangkan seorang pengusaha harus memikirkan pekerjaannya dari pagi hingga malam, bahkan sampai pagi lagi mungkin, atau terbuat tidur. Maka tidak mengherankan banyak pengusaha yang stres di awal pendirian bisnisnya karena terlalu lelah untuk memikirkan segala sesuatunya menjadi sempurna seperti apa yang telah mereka rencanakan. Mereka harus membuat berbagai rencana yang menampung berbagai kondisi dan keadaan yang tidak pasti. Terkadang walaupun sudah direncanakan, tetap saja tidak sesuai rencana karena kondisi yang sangat beragam. Pada saat itu, pengusaha harus bisa berimprovisasi dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki. Jangan khawatir, ada pepatah yang mengatakan, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dalam masa awal, kita akan dilanda berbagai persoalan. Tetapi, setelah semuanya beres, maka kita akan menikmati hasil yang sangat menjanjikan. Tantangan ketiga adalah rasa malas akan selalu berada di dekat kita, terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki zona nyaman. Zona nyaman yang kami maksud adalah ketika misalnya teman-teman pemuda dan bapak ibu sekalian sudah memiliki keyakinan bahwa
Saya tidak perlu berusaha untuk bekerja karena orang tuaku atau pasangan sudah memiliki aset yang banyak, atau mungkin mengandalkan warisan atau yang lainnya. Tetapi hal tersebut menurut kami salah, karena tidak ada aset yang akan bertahan selamanya, tetapi akan berkurang jika tidak dikelola dengan baik. Dan juga mungkin pekerjaan pasangan kita tidak akan selamanya. Mungkin ada saat dimana dia mencapai masa emasnya, akan mencapai masa pensiun. Jika menunggu masa sulit itu, tentunya untuk memulai bisnis akan terasa lebih berat dibanding saat ini, di mana kondisi kita berada di zona nyaman ini. Kita bisa memiliki akses dan fasilitas yang banyak. Malas tidak hanya malas bergerak, atau yang sedang tren di kalangan pemuda saat ini dikenal dengan mager. Tetapi malas juga akan menyerang malas untuk belajar hal baru, berinovasi, atau menjalin relasi. Seorang pengusaha harus berinovasi terus-menerus jika ingin berkembang, bertahan, dan sukses. Jika tidak ada inovasi, akan kalah dengan pesaing-pesaingnya. Akhirnya, malas akan menghantarkan pada kebangkrutan karena tidak dapat mengikuti perkembangan yang ada. Maka dari itu, kita harus bisa beradaptasi dengan yang ada. Seperti hal yang mudah, kita bisa beradaptasi dengan apa yang mungkin kita pegang sekarang, yaitu handphone. Kita harus bisa lebih pintar daripada handphone kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi dari handphone kita. Jika tidak, maka handphone akan dikatakan sebagai barang mahal, karena kita tidak bisa produktif dengan menggunakan handphone tersebut. Jika kita dapat mengoptimalkan penggunaan handphone tersebut, semua akan terasa lebih murah, karena harga handphone tersebut akan tertutup oleh produktivitas produk yang kita miliki atau kita jual. Tantangan yang keempat adalah rasa puas. Rasa puas yang ada dalam diri yang terlalu berlebihan akan menyebabkan kegagalan pada sebuah usaha. Merasa diri sudah sukses dan sudah nyaman, tetapi tidak memikirkan ancaman yang akan dihadapi seperti inovasi dari pesaing. Ketika puas, itu kita akan cenderung untuk stagnan atau bertahan pada suatu fase serta tidak melakukan inovasi. Jika hal tersebut terjadi, maka akan kalah bersaing dengan pesaing yang akan muncul atau sudah muncul. Ketika kita tidak melakukan inovasi, maka kita akan cenderung memproduksi sebuah hal yang homogen dan tidak ada diversifikasi apapun. Sehingga kita akan menyatakan istilah jangan menaruh semua telur dalam keranjang yang sama. Ketika produk kita kalah, satu produk itu kalah, kalau kita tidak melakukan diversifikasi, maka usaha kita juga akan kalah. Tantangan yang terakhir adalah sedikit dijauhi oleh teman, saudara, atau bahkan keluarga. Tapi biasanya keluarga tidak mungkin sih, karena mengerti apa yang akan kita lakukan dan kita dapat menjelaskannya kepada keluarga kita. Mungkin akan terjadi di mana fase usaha kita akan dipandang sebelah mata dan orang yang ada di sekitar kita akan meremehkan kita karena pendapatan yang tidak pasti, resiko yang cukup tinggi. Mereka menganggap kita untuk mengejar mimpi saja. Mungkin untuk yang bermental lemah akan mengurungkan niatnya dan mencari pekerjaan dengan pendapatan yang pasti. Bukan berarti pekerjaan dengan pendapatan yang tetap merupakan orang yang bermental lemah ya. Jadi, apakah kamu siap mengambil tantangan yang ada untuk menjadi sukses? Lalu, apa persiapanmu untuk menjadi sukses? Mari kita tunggu pada sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman pemuda dan Bapak Ibu sekalian telah bersedia mau mendengarkan dan memahami program kerja yang kali ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan, sangat dibuka bagi teman-teman pemuda dan Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi, karena kami juga ingin belajar banyak dari teman-teman pemuda dan Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersama memahami tentang entrepreneur ini. Itu